Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tebahan, gimana kabarnya hari ini? Jadi saya ada di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kita udah janjian sama sahabat saya Hilmi Mubarok namanya, untuk membicarakan sebuah buku yang judulnya Sapiens karya Yuval Noah Harari. Nah, ayo kita temuin sahabat saya yang namanya Hilmi. Halo. Nah, kita udah ketemu dengan tamunya. Ini kawan saya yang namanya siapa? Hilmi. Wah, namanya Hilmi, panjangannya Hilmi Mubarok. IG-nya apa nih, Bang? Bisa di follow IG saya Hilmimu dengan double U. Hilmimu. Mantap. Jangan lupa follow ya. Ya. Oh ya, sahabat Rebahan. Seperti yang saya bilang tadi, kita itu masuk pada segmen BDB. Apa itu BDB? Belajar dari buku. Iya. Mantap. Kenapa sih saya membuat segmen ini? Karena apa? Mahasiswa pada dasarnya yang saya lihat sekarang itu sudah jarang membaca buku. Nah, karena segmen kita itu BDB, belajar dari buku, kan Bang Hilmi ini mahasiswa juga ya? Ya, masih mahasiswa. Apa sih buku yang sekarang lagi dibaca ini yang di tangan nih? Saya sekarang sedang membaca buku Sapiens, riwayat singkat umat manusia karya Yuval Noah Harari. Wih, mantap. Bisa dilihat ke Nih, subscribers. sahabat Rebahan, nih bukunya karangan Yuval Noah Harari. Ya, Wih. ini sudah cetakan ulang ke-9 dan termasuk buku bestseller sampai ini Barack Obama, Bill Gates, dan Mark Zuckerberg juga baca buku ini. Wih, mantap tuh. Rekomendasi banget buat kalian para mahasiswa, para kaum-kaum rebahan yang nggak punya kegiatan sama sekali, bisa nih baca buku ini. Ya, betul sekali. Kisah singkat tentang buku ini apa sih? Kenapa? Ini menceritakan tentang manusia, sejarah manusia, bagaimana manusia awalnya kenapa bisa ada di bumi. Yang manusia itu apa yang membedakan manusia dengan hewan yang lain? Kalau kita ngomongin kuat-kuatan ya, kita sama gorila, jelas kuat gorila kan? Kalau ngomongin jago berenang, saya yakin jago berenang itu lumba-lumba. Kalau lebih tajam kekuatannya, saya yakin lebih jago buaya kan, buaya air daripada buaya darat. Iya juga Iya. sih ya. Tapi apa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya sehingga si manusia ini bisa menguasai dunia, bahkan menjadi puncak rantai makanan? Itu kenapa manusia bisa menguasai dunia? Itu bisa dibahas di buku ini, di buku Sapiens. Emang itu kira-kira kenapa nih? Tapi jangan terlalu Spoiler. Spoiler. Iya. Soalnya apa? Biar sahabat-sahabat rebahan bisa baca buku ini juga, jangan cuma nerima dari kita. Begini, kita sering menyangka bahwa kita itu satu-satunya manusia. Kita nggak menyangka kita itu punya kakak, punya adik, atau punya orang tua. Seperti gini aja misalnya, kalau kita lihat kucing, kan ada kucing kampung, ada kucing Anggora, ada kucing Persia, atau bisa kita lihat kera. Kera itu kan kera ronggeng monyet sama kera yang ada di kebun binatang, itu kan banyak jenisnya. Tapi kalau kita melihat manusia, kita itu semua kayaknya sama, cuman paling beda warna aja. Beda kan. warna kulit ya. Padahal ketika kita menganggap kita satu-satunya manusia itu wajar, karena selama 10.000 tahun terakhir menurut Harari bahwa kita itu memang satu-satunya spesies manusia. Padahal kita itu mempunyai kakak beradik dengan spesies yang berbeda-beda. Spesies lain gitu, selain manusia itu sendiri. Iya, ini ditandai ketika 2,5 juta tahun yang lalu spesies manusia pertama yang ditemukan di Afrika Selatan itu berpindah-pindah daerah sehingga membangun suatu spesies yang baru. Ketika manusia pertama, kita sebut aja genus manusia itu Homo ya. Iya. Homo itu berpindah
ke Eropa, lalu tubuhnya berevolusi karena cuacanya dingin, kulitnya menebal, ototnya menebal, otaknya membesar karena dia berevolusi menyesuaikan dengan lingkungan, itu disebut Homo neanderthal. Ya. Di Indonesia juga ada, di Jawa itu ada Homo soloensis. Homo soloensis. Di ketika laut itu mengering, manusia itu berpindah ke Sulawesi, lalu timbul itu namanya Homo florensis. Homo floresiensis. Floriensis ya, Floriensis. Jadi ada berbanyak jenis manusia di muka bumi ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa yang tersisa itu cuma kita, Homo sapiens? Itu yang jadi pertanyaan. Itu. Yuval Noah Harari itu mengatakan mungkin saja punah secara alami, atau kita sebagai Homo sapiens itu memang melakukan suatu pembantaian terhadap ras-ras manusia yang lain. Kita tahu kan, kita beda agama aja kita bisa saling serang, apalagi ini sampai beda spesies ya. Ya. Jadi itu hanya asumsinya saja seperti itu. Berarti yang survive sampai saat ini jenis Homo sapiens. Ya, kita yang sekarang ini gitu. Apa cocok gitu mahasiswa apalagi kalangan-kalangan yang ya kerjanya cuma rebahan atau yang kuliah terus abis itu nggak ada kegiatan pulang, abis di rumah ya udah tiduran main handphone. Buat apa sih menariknya gitu loh? Oh iya. Pantes nggak kita baca buku ini? Ini termasuk buku sejarah. Ketika kita membaca sejarah itu sebenarnya tidak akan bisa merubah masa depan, tapi setidaknya kita mempunyai lebih banyak opsi untuk melakukan tindakan di masa depan gitu. Jadi kenapa manusia itu, misalnya di buku ini diceritakan kenapa manusia itu bisa menguasai dunia. Itu ada 3 revolusi. Yang pertama revolusi kognitif, kedua revolusi pertanian, yang ketiga revolusi sains. Revolusi sains. Iya, revolusi kognitif itu dimulai dari kecerdasan berpikir. Kecerdasan berpikir itu di mana manusia itu kehebatannya itu dari kata-kata. Itu kehebatan manusia. Kita tahu kan, apalagi di zaman sekarang, orang itu lebih banyak yang menghasilkan uang dengan menggunakan bacot daripada menggunakan otot. Itu serius. Terbukti ya sampai saat ini. Itu terbukti, oh jelas. YouTuber ini mana ya ada yang pakai otot, semuanya juga pakai bacot. Nah, oleh karena itu, revolusi kognitif itu penting. Itu yang menjadikan awal manusia bisa menguasai dunia. Contohnya gini, revolusi kognitif itu ya. Kalau kera di suatu hutan, sekumpulan kera di suatu hutan, melihat misalnya ada singa yang mau memangsa para kera. Yang diceritakan oleh singa, yang diceritakan oleh kera ke kera yang lainnya, pasti dia melihat apa? Melihat singa yang akan memangsanya. Oke, seperti itu. Sedangkan ketika kita ingin melindungi suatu hutan, manusia misalnya mempunyai hutan lindung, ketika manusia ingin melindungi suatu hutan, manusia itu bisa melakukan penceritaan yang tidak dia lihat. Misalnya, jangan masuk hutan itu karena di hutan itu ada genderuwo. Jangan rusak hutan lindung ini karena nanti kalau dirusak nanti akan terjadi mara bahaya yang besar. Oh, jadi menghasilkan mitos-mitos gitu ya? Mitos-mitos, fiksi-fiksi itu adalah cara bagaimana manusia berkomunikasi untuk mengontrol populasi yang sangat besar. Begitu. Terus yang kedua apa nih Yang kedua itu adalah revolusi pertanian. Revolusi pertanian. Ketika manusia pertamanya kan itu pekerjaannya itu berburu dan mengumpulkan. Misalnya dari pagi sampai siang itu manusia berburu untuk makan. Mencari makan. Siangnya rebahan. Kalau di suatu daerah makanannya sudah habis, dia pasti mencari daerah yang mempunyai kumpulan makanan yang lebih banyak. Itu. Tapi manusia itu masih belum kepikiran bagaimana cara menernakan ayam, menernakan sapi, bagaimana supaya bisa dia tanpa kehabisan bahan makanan. Itu caranya tidak lain adalah dengan melakukan pertanian. Namanya itu adalah domestikisasi. Ya, ketika ayam yang liar bisa dirawat di rumah, ketika gandum yang liar, padi yang liar bisa dirawat sehingga tidak perlu berburu dan tidak perlu mengumpulkan ketika habis makanan berpindah-pindah, itu tidak perlu. Tapi
hal yang anehnya lagi ya, ketika kita berburu dan mengumpulkan itu, ketika para zaman berburu dan mengumpulkan, kita hanya perlu waktu sampai siang misalnya untuk berburu. Tapi ketika di zaman pertanian, seorang petani, lihat saja sekarang kan masih ada ya petani, bisa sampai dari pagi sampai sore itu menunggu lahan pertanian. Oh, bahkan di daerah saya tuh bukan dari pagi lagi tuh, Gimana Bang. gimana? Dari subuh. Oh, Dari subuh berebut air sampai siang, nanti pagi mungkin jam 7 ngambil makan pagi, siang ngambil makan siang, sore pun mupuk. iya. Mungkin maghrib baru selesai. Jadi yang pada awalnya kita yang ingin menaklukkan alam, menaklukkan hewan untuk didomestikasi, ingin menaklukkan makanan, malah kok seperti yang berbalik loh. Seperti yang berbalik, hewan dan tumbuhan yang seperti menjajah kita gitu loh. Jadi kayak kita dikerjain oleh pekerjaan gitu. Iya. Dan lagi karena ketika revolusi pertanian ini mulai, orang-orang sudah tidak berpindah-pindah lagi kan, tidak perlu berpindah daerah untuk mencari makanan, maka di sini juga awal munculnya berbagai macam penyakit, awal munculnya berbagai macam wabah, ini awalnya dari sini. Karena makanannya kan tidak bervariasi, enggak seperti zaman berburu dan mengumpul. Nah. Dan yang ketiga itu revolusi. Tapi Bang, Oh gimana? yang ketiga kita rahasiain aja biar Oh, apa? Biar sahabat-sahabat rebahan itu pada baca, jangan cuman maunya dengerin doang, baca dong. Oh iya, untuk ini mungkin di revolusi sains, yang ketiga kan revolusi sains, ini bisa kita bahas di buku selanjutnya, masih karya Yuval Noah Harari dengan judul Homo Deus, manusia masa depan. Wah, ini ada yang keduanya ini. Iya, ini menceritakan manusia zaman dulu, menceritakan sejarah, sedangkan di Homo Deus itu menceritakan prediksi-prediksi masa depan, apa yang akan terjadi pada umat manusia dengan perkembangan teknologi yang sangat masif saat ini. Wah, pastinya lebih seru ya. Iya. Berarti kita bakalan bikin part 2-nya nih, Oh, iya. sahabat-sahabat. Karena ada buku yang keduanya dari Yuval Noah Harari. Nah, kalau melihat mahasiswa sekarang nih, kan jarang baca. Dan Bang Hilmi sendiri kan kayaknya suka baca karena ya saya tahu bacaannya aja setebal segini, sahabat. Waduh, saya nggak tahu kuat apa nggak nih buat namatin segini. Mungkin nanti saya pinjam ya. Ya, boleh, asal dikembalikan. Nah, bagaimana caranya buat konsisten nih, kita pengennya baca, kita tertarik untuk baca, menimbulkan rasa pengen baca itu kayak gimana? Melihat bukunya aja tebel, kita rasa-rasa aduh tebel nih bukunya nih. Oh iya. Yang pertama itu yang diperlukan adalah kesadaran diri. Kalau setahu saya semakin banyak baca semakin keren diri Anda gitu. Aduh, berarti saya belum keren nih, Iya. sahabat rebahan. Jadi kepada para subscriber Juru Kampus, jangan memaksakan diri untuk membaca yang berat. Dimulai aja dari hobi, misalnya hobi bola, baca-baca majalah bola. Oh gitu. Ya, hobi film misalnya hobi filmnya diangkat dari novel, baca dulu novelnya. Dikit-dikit aja lah, sehari 5 lembar gitu. Gak perlu banyak-banyak, yang penting bertahap gitu. Ya. Kita coba ya, kita baca. Menarik nggak sih sebenarnya? Kita dari sambutan aja deh, dari Barack Obama. Menarik dan provokatif, membuat kita sadar bahwa kita baru sebentar hadir di bumi ini. Bahwa pertanian dan sains baru-baru saja, dan sebaiknya kita jangan menganggap enteng tentang semua itu. Itu kata Barack Obama. Jadi kata Barack Obama aja buku ini bagus. Mungkin apa nih? Kepada para subscriber, kalau untuk membaca buku ini harap otaknya dibuka, open minded, karena akan banyak sekali dogma dan iman kita yang ditantang oleh buku ini. Wah, Ya, berarti serius. kita akan ada dapat tantangan iman dong. Ya, serius. Kalau lemah, hati-hati. Ya. Bisa jadi apa bahasanya kalau yang nggak ada agamanya? Ateis, Bukan. Satu lagi. agnostik. Iya, Oh ya. kalian bisa jadi agnostik mungkin. Oh ya, mungkin buku ini sangat laris ya di Indonesia.
banyak pembacanya di Indonesia, tapi kalau Anda tahu bahwa penulisnya itu adalah dia seorang Yahudi, penulisnya juga seorang gay, dan penulisnya juga adalah seorang ateis. Jangan sampai di mana kita hanya paham itu dan ketika ada yang bertolak belakang dengan pemikiran kita, itu langsung, wah, jangan nih, sesat. Ya. Jangan seperti itu ya. Dibaca tapi dengan iman yang kuat dan analisa yang tajam. Mantap. Wah, jadi penasaran soalnya saya nih. Kita udahin dulu aja lah wawancaranya. Iya. Tapi ini nggak disponsori ya, karena ya kita pengen belajar dari buku aja gitu loh. Kita nge-review buku ini murni karena menurut saya ini buku yang benar-benar bagus. Mungkin nanti di part 2-nya bagian apa judulnya? Homo Deus ya. Tentang manusia di masa depan. Mantap. Tungguin aja di part 2-nya. Pantengin terus channel kita di Juru Kampus. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga share ke media sosial kalian, ke grup WA keluarga, grup WA kelas, pokoknya grup WA. Sharein aja. Karena apa? Karena di bagian segmen ini mahasiswa belajar dari buku itu akan membahas bagaimana kita suka membaca buku, apa menariknya buku, pokoknya seputar buku yang dibaca oleh mahasiswa. Pantengin terus channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.